بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, hari ini kita akan menerangkan tentang riwayat yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar tentang berbagai kejadian di masa Rasulullah. Namun kali ini kita akan menerangkan kembali tentang kejadian pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa kita ini merupakan umat Rasulullah. Tentu sangatlah wajib bagi kita meneladani riwayat Nabi kita dan tidak melupakan sejarahnya. Saudaraku muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, arti dari kata riwayat adalah cerita turun-temurun atau arti lainnya adalah sejarah. Itulah arti daripada riwayat. Di zaman sekarang ini tentu banyak orang-orang yang hampir lupa terhadap riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sesuai yang beliau sabdakan yang tertera dalam Alkitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diberi tugas oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan memberi kabar gembira. Dan setiap ucapan atau perkataan yang Rasulullah keluarkan dari mulutnya dapat dipercaya kebenarannya, sebab beliau adalah manusia pilihan atau yang dipilih oleh Allah." Kemudian kita mengingat kembali sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut para sahabatnya dalam perjuangan menegakkan agama yang Allah perintahkan. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 38 yang artinya, siapa saja yang benar-benar mengikuti perintah Allah, maka mereka itu tidak akan takut dan berduka cita. Kemudian Allah perkuat lagi dengan firman-Nya yang tertera dalam Quran surat Al-Imran ayat 102. Artinya, wahai para mukmin, tunduk dan patuhlah dengan benar-benar kepada hukum dan peraturan Allah, dan janganlah kamu hampiri suatu kematian sebelum tercapai tujuan hidupmu di dunia ini, selamat sejahtera hingga bahagia di akhirat kelak. Sesuai pula dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Tauhid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar terbit di dalam lubuk hatimu, maka dengan doamu saja gunung dapat diberanjak. Demikian pula jika benar-benar mengenal Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu pengetahuan yang orang lain belum mengetahuinya. Sahabat channel yang dirahmati Allah, Allah berkuasa atas segala ciptaannya, dan semua apa yang diciptakan itu pun tidaklah ada yang tidak berjalan, dan semuanya berfungsi. Kembali kita ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tarikh Muhammad jilid 3. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, akan adanya
seorang pendamai dari keturunan Rasulullah, yaitu saudara Al-Hasan. Al-Hasan ini adalah putra Ali, yang satunya lagi Husain. Pada sekali Nabi SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba datanglah Al-Hasan bin Ali, lalu beliau bersabda, artinya, anakku ini sayyid dan mudah-mudahan Allah mendamaikan dengan di antara kedua golongan kaum muslimin. Memang pada waktu itu kaum muslimin itu sedang berkonflik atau sedang tidak sejalan. Artinya dari kedua golongan itu mereka selalu merasa paling benar dengan agama satu, yaitu Islam. Nah, maksudnya mudah-mudahan Allah dengan sebab Al-Hasan ini mendamaikan antara kedua golongan kaum muslimin yang sedang berperang. Dalam kenyataannya, di masa sesudah Nabi SAW wafat dan sesudah para pelapor Rasulin wafat, sewaktu golongan kaum muslimin mengikuti Muawiyah, terus-menerus bertempur dan berperang dengan golongan kaum pengikut Ali. Sedangkan jabatan khilafah di tangan Al-Hasan bin Ali di Madinah. Maka ia meletakkan jabatan khilafah itu dari dirinya dengan tujuan untuk mendamaikan kedua golongan itu. Dengan tindakan beliau yang setulus itu, terjadilah perdamaian di antara kedua golongan tadi. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW terbukti kebenarannya sudah beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun ke-41 Hijriah. Nah, ini salah satu riwayat ini adalah termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita kembali membaca sejarah Rasulullah SAW berikut para sahabatnya yang Allah perintahkan tidak ada perpecahan atau pemecahan seperti sekarang ini yang disebut organisasi yang membawa-bawa Islam, yaitu hanya satu, adalah mukmin saja. Mulai adanya pemecahan ini adalah ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah wafat oleh orang-orang Yahudi, antara lainnya Abdullah Sabak, mulai memecah belah Islam itu hingga mengalir pula kepada kita di zamannya penjajahan kaum jahiliyah atau Belanda dan Jepang dahulu, hingga sekarang ini, dan dipergunakan lagi untuk menentukan wali atau pemimpinnya. Selanjutnya timbullah apa yang dikatakan akan menyiksa kamu oleh Allah, antara lain dalam firman-Nya yang tertera di Quran surat Ar-Rum ayat 32, yang artinya yaitu orang-orang yang memecah agamanya mereka dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan membanggakan apa yang ada pada golongannya mereka. Itulah sekilas tentang riwayat Rasulullah SAW tentang adanya seorang pendamai dari keturunan Rasulullah, yaitu pada waktu khilafah Sayyidina Ali. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.